mengaku dosa dan kesalahan kami. Di tengah masa penantian kami ini, kami mengaku bukannya menjadi juru damai, tetapi kami hidup di dalam kebencian terhadap sesama. Kami mengaku dosa kami. Di tengah masa penantian kami ini, kami tidak mengisinya dengan menjadi serupa seperti Engkau. Kami mengaku dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengisi masa penantian, menunggu kedatangan-Mu dengan terus mengucap syukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami senang, kami susah, kami sehat, kami sakit, kami sukses, kami sedang bersusah payah. Apapun keadaan kami, itu semua Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau ya Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar suara Tuhan. Roh Kudus memimpin setiap kami dimanapun kami berada. Roh Kudus pimpin kami semua penata layan pada hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui Renato Panggabean, apa yang hendak Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua. Layakan kami menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari sambut Sang Raja. Shalom, selamat pagi Gribers. Kita mau masuk ibadah di bulan Desember di minggu pertama ini. Dan kita mau angkat pujian Dia Raja. Ya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, sebab Dialah Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yeah. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, sebab Dialah Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Oh, ya.
Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yeah, yeah, yeah. Mukjizat telah terjadi. Kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri jika memungkinkan dari keadaan Bapak Ibu sekalian. Kita akan melakukan bacaan antifonal secara berbalasan dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sorai dan bersukacita yang besar. Mereka Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. sebab Setiap sepatu tentara yang berderap-derap setiap dan susah setiap yang susah yang berlumuran darah menjadi akan menjadi api. api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Persilakan duduk kembali. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari saudara-saudara, siapkan hatimu untuk mendengar suara Tuhan dengan hormat, takut, dan gentar. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, mana Tuhan akan berkata kepada kita, hanya Bapa, Engkau boleh sentuh hatiku, agar firman-Mu tinggal tetap. Haleluya. Amin. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari
dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Sungguh baik Kau Bapakku di surga. Pujilah namamu. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar pagi ini semuanya? Puji Tuhan. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Dan Minggu Advent ini ya, ke-1 sampai ke-4 kita mau merenungkan tentang kedatangan Tuhan, sekaligus kita mau menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang pertama kita rayakan, tetapi kedatangan yang kedua akan kita sambut. Amin ya saudara. Oleh karenanya di 4 minggu Advent ini kita mau merenungkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Minggu lalu Pendeta Harwas sudah mengajak kita merenungkan, menguatkan bahwa Kristus pasti datang. Dan minggu ini dan 2 minggu ke depan kita akan merenungkan tentang apa yang terjadi sih ketika Kristus datang. Hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan tentang bahwa dia datang untuk menghakimi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu artinya seluruh manusia. Minggu depannya lagi nanti kita akan merenungkan tentang dia datang nanti untuk menebus orang yang memberi diri untuk ditebus. Dan nanti minggu keempat, kita akan merenungkan tentang apa sih yang harus kita lakukan sejauh ini sambil menunggu kedatangan Tuhan. Karena begini saudara-saudaraku, kita sudah 2000 tahun lebih ya mendengarkan berita kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tetapi memang Tuhan Yesus belum datang-datang gitu ya, dan ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh iblis gitu ya. Tuhan Yesus nggak datang gini, katanya waktunya sudah dekat,
tetapi sampai sekarang belum datang. Dan ada bahayanya di sini. Target iblis adalah bahwa orang tidak percaya lagi bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, atau orang menjadi acuh tak acuh, cuek aja, tidak berjaga-jaga dan berdoa, akhirnya hidupnya di luar Tuhan, dan pada akhirnya ada yang binasa. Nah, iblis tercapai itu targetnya. Nah, oleh karena itu penting buat kita di masa Advent ini untuk selalu merenungkan, sesungguhnya Kristus pasti datang kembali. Kita jangan mau terkecoh oleh tipu daya iblis. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa setiap saat ya akan kedatangan Kristus. Artinya berjaga-jaga adalah jangan sampai kita kehilangan iman. Buktikan terus imanmu dengan perbuatan baik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 17 ayat 31 mengatakan begini. Karena Yesus telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit dari orang mati, itu adalah satu bukti bahwa Yesus juga akan datang kembali. Saudara-saudaraku, saya ajak saudara untuk mempersiapkan Alkitab saudara. Kita akan baca dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ya, itu yang akan kita baca. Nanti sambil kita merenungkannya, kita paralelkan dengan Matius 25 ayat 31 sampai 36. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di masa penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, pada hari Minggu Advent yang kedua ini, kami bersyukur kalau kami, walaupun secara virtual tetap bisa bersekutu ya Tuhan, untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Tuhan yang mau menolong hamba ya Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Dan Tuhan berkati juga setiap jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan boleh konsentrasi, supaya duduk diam, fokus, mendengar suara Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Kalau boleh di studio agak tenang sedikit ya, jadi duduk saja supaya tidak mengganggu konsentrasi. Oke. Saya baca ya, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Judulnya hukuman yang terakhir. Ini adalah firman Tuhan Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos ya. Terus Yohanes bilang begini, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia itu Yesus yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, dari ayat ini kita menangkap bahwa pada waktu Yesus datang nanti, dia akan datang sebagai hakim.
setiap hari Minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan pada bagian yang kedua yang bercerita tentang Allah Anak Kristus ada kata-kata, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pengakuan iman. Pernahkah saudara berpikir saudara tidak menyebutkannya secara mekanis saja, hafalan, tapi saudara menghayati? Karena kalau saudara tidak menghayati, berarti bukan pengakuan iman. Hafalan, pengakuan hafalan. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita tahu ini pengakuan iman, kita percaya bahwa Yesus akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat 11 dikatakan tadi, lalu aku melihat satu tahta putih, white throne, yang besar, dan dia, Yesus Kristus, duduk di atasnya. Dari hadapannya, bumi dan langit ini dikatakan tidak dilemukan lagi tempatnya. Dan kalau kita paralel dengan Matius 25 ayat 31 dikatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, jadi Yesus akan datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Jadi kedatangan Yesus yang pertama, itu kedatangan sebagai manusia dengan keadaan yang sangat sederhana. Dia lahir sebagai seorang bayi yang sederhana, yang mungkin boleh dikatakan miskin, lahirnya pun bukan di rumah bidan, di rumah sakit, tapi di kandang domba. Tetapi perbedaannya jauh dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia datang, dan ketika dia datang ada tahta putih yang besar. Dan dikatakan dia itu berkuasa. Ya, dia berkuasa. Bayangkan langit dan bumi tempat saya berpijak ini nanti nggak ada. Dia lenyapkan. Betapa dia Allah yang berkuasa. Saya bisa membayangkan saudara-saudaraku, saudara juga bayangkan kemarin ada beberapa perhelatan acara olahraga di stadion, misalnya kemarin ada PON di Papua, Asian Games, tahun 2018 ada Para Games. Di sebuah stadion yang besar gitu ya. Kalau kita lihat acara pembukaan dan penutupan begitu gegap gempita, kurang lebih seperti itu. Begitu Tuhan datang, itu bagaikan sebuah stadion yang penuh dengan orang dan lampu sorot di mana-mana mengarah ke satu tahta putih atau meja putih. Dan saudara dan saya ada di antara situnya. Dan kita menantikan kedatangan Tuhan. Seperti itu. Jadi pada saat Yesus datang, semua orang akan dikumpulkan. Orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Ya, dan di tengah-tengah orang percaya itu ada meja putih, itu adalah tahta Allah yang maha tinggi. Karena hakim yang maha tinggi, Yesus Kristus akan datang sebagai raja dan duduk di tahta itu. Lalu ayat 12a dikatakan tadi di Wahyu 20, dan aku melihat orang mati. Jadi orang-orang yang sudah mati nih. Besar, kecil, berdiri di depan tahta itu. Kemudian ayat 13 dikatakan, saudara bayangkan ya kalau saat itu terjadi. Maka laut menyerahkan orang yang mati ada di dalamnya. Jadi orang-orang yang mati dalam laut pun bangun, ya akan ada di depan tahta yang maha tinggi itu. Lalu maut dan kerajaan maut, artinya dunia orang mati. Karena orang-orang yang mati sampai saat ini itu mereka ada di dunia orang mati, yang ada di dalamnya, mereka juga bangun dan mereka semuanya akan dihakimi. Ya, lalu maut itu artinya kematian itu tidak ada lagi. Kematian itu dilemparkan ke dalam lautan api. Dan itu adalah kematian yang kedua firman Tuhan. Jadi pada saat itu semua orang, saudara dan saya berdiri di hadapan Tuhan. Baik orang yang masih hidup pada waktu Yesus datang maupun orang yang sudah mati. Ya. Paralelnya dari Matius 25 ayat 32, mari saudara kita baca. Dikatakan lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang. Dan diberi contoh sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Jadi semua orang yang pernah hidup, ya, semua orang yang pernah hidup, baik itu yang sudah mati maupun yang masih hidup, itu akan tampil, akan berdiri di tahta penghakiman terakhir.
Dan termasuk saudara dan saya orang percaya. Ya, jadi bukan orang yang tidak percaya saja. Semua orang yang pernah diciptakan Tuhan yang hidup itu akan tampil di tahta pengadilan Allah. Ibrani 10 ayat 30 mengatakan Tuhan akan menghakimi umatnya. Umatnya itu berarti orang percaya juga akan dihakimi. Roma 14 ayat 10 tertulis sebab kita semua harus menghadap tahta Allah, tahta pengadilan Allah. Jadi anggaplah sebuah stadion yang penuh dengan orang-orang, tribunnya itu padat gitu ya. Dan di tengahnya ada sebuah meja yang kudus, meja yang megah, itu adalah tahta pengadilan Tuhan, dan Tuhan Yesus akan berdiri di sana sebagai hakim. Hakimnya bukan hakim yang kita kenal seperti saat ini, tetapi dia adalah hakim yang maha tinggi, tetapi dia juga raja yang bertahta. Ya, jadi di depan meja itu ada sebuah tempat atau anggap saja kursi. Dan yang duduk di atas kursi itu adalah semua orang. Dan saudara bayangkan kita, kalau ini meja ini misalnya tahta putih, ya, lalu sang hakim berdiri di sini, maka bayangkan saudara dan saya berdiri di depannya. Dan pada saat itu buku besar dibuka. Ya, buku besar dibuka. Dan saudara mungkin kalau saya bayangkan saya berdiri di tahta putih dan saya melihat ketika buku itu dibuka dan layar itu dinyalakan, tiba-tiba lampu mati dan lampu itu hanya adalah satu lampu sorot yang tersorot kepada saya, dan saya melihat sebuah layar yang bercerita tentang kehidupan saya. Mulai dari saya lahir sampai saya mati atau sampai saya menghadapi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang saya belum mati. Dan di situ akan kelihatan semua kehidupan saya. Betul ya saudara? Iya, apapun akan kelihatan. Seluruh hidup kita, saudara dan saya, pada saat itu dipertontonkan. Termasuk semua kesalahan yang telah saudara dan saya lakukan. Sekalipun kita lakukan itu, orang lain nggak ngelihat. Kita melakukannya di dalam kamar. Kita melakukannya di daerah yang lain. Tetapi itu dipertontonkan semuanya. Saudara bisa bayangkan. Semuanya, karena semua kehidupan kita itu tercatat di buku yang disebut di dalam ayat ini. Dan sekarang pada saat tahta pengadilan Allah itu diumumkan. Semuanya dipampang dan diuraikan. Ya mungkin kalau semua dipampangkan di tempat yang private, nggak apa-apa ya. Berarti yang lihat cuma saya dan Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan nggak begitu. Semua dikumpulkan. Berarti orang-orang semua melihat. Berarti gambar-gambar tentang kehidupan kita terlihat di seluruh dunia. Ya, kita dipertontonkan, saudara-saudaraku, semua kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 10 Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua, berarti dia sedang berkata kepada jemaat di Korintus, orang-orang Kristen juga, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya. Kalau dia buat dosa, ya dia harus terima apa? Upah dosa adalah maut. Ya, dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukannya di dalam hidup ini. Jadi saudara-saudaraku, pada saat itu semua kitab dibuka. Ayat 12b tadi dikatakan, lalu Wahyu 20, dikatakan lalu semua kitab dibuka. Dan juga dibuka sebuah kitab lain, yaitu yang namanya kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut apa coba dikatakan? Ayat 12b dikatakan menurut perbuatan mereka. Dan berdasarkan apa yang ditulis di kitab itu. Di dalam paralelnya di Matius 5 ayat 33-46 dikatakan begini, Tuhan Yesus katakan begini. Dan ia, Yesus Kristus pada saat itu akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, dan raja itu akan berkata ya, kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lalu ayat 41, dia juga berkata kepada orang yang di sebelah kirinya, enyahlah kamu dari hadapanku, hai orang-orang munafik, orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
saudara-saudaraku, Yesus akan datang lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Amin. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan setiap hari Minggu. Maka kitab-kitab itu, ya, catatan semua itu akan dibuka dan semua orang akan dihakimi. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya sesuai dalam hidupnya. Yang tadi kita baca 2 Korintus 5 ayat 10. Dan kitab Pengkhotbah juga mengatakan, Pengkhotbah 12 ayat 13 ayat 14 dikatakan, Allah akan membawa, saudara boleh buka Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Lalu Yesus juga berkata di dalam Matius 26 ayat 36 ayat 3 dan 37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia, ya saudara-saudaraku, hati-hati. Setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu, engkau akan dihukum. Jadi saudara-saudaraku, pada saat itu ada dua buku berarti. Ada buku hitam dan buku putih. Jadi ada dua kitab di dalam Wahyu 20 ayat 12 ini. Yang pertama, kitab yang dibuka adalah kitab yang hitam. Yang berisikan perbuatan-perbuatan manusia yang tercela. Halaman-halamannya begitu hitam. Ya, dan satu halaman aja sebenarnya sudah cukup, nggak usah buka ke halaman 2, buka halaman pertama saja sudah cukup untuk menolak orang dan menolak orang untuk masuk surga. Karena mereka sudah berbuat dosa terhadap hukum Allah. Ya, bahkan kebanyakan manusia tidak ada satu hukum pun Tuhan yang ditaati. Kenapa? Karena mereka tetap mengeraskan hati sehingga kejahatan belaka yang ada dalam hidup manusia. Itu adalah kitab yang pertama. Buku hitam kalau kita mau bilang. Tetapi saudaraku, ada buku yang kedua, kitab yang lain yang juga dibuka pada saat Yesus datang. Dikatakan ya, yang berisi apa? Berisi semua perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan manusia? Tidak. Buku putih adalah perbuatan semua yang telah dilakukan oleh Kristus. Yang tidak telah diperbuat Kristus untuk melawan kejahatan-kejahatan yang di buku hitam itu yang dilakukan. Dan oleh karenanya kita menyebutnya ini adalah buku putih. Apa yang dilakukan oleh manusia itu bisa diluruskan. Bisa menjadi ditaati dan dikuduskan menjadi sempurna oleh perbuatan siapa? Perbuatan Yesus. Dan di dalam kitab putih itu ada nama-nama orang yang tercatat, yaitu orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus. Karena itu adalah satu-satunya jalan ya, yang diberikan kepada Allah supaya manusia itu bisa nggak ditolak sama Tuhan. Dan orang yang mau percaya kepada Yesus, yang adalah Allah yang menjadi manusia, sama seperti kita, merasakan apa yang kita rasakan. Yesus juga lelah, ngantuk, Yesus marah, dia manusia. Tetapi bedanya dia tidak berdosa. Dan oleh karenanya dia menjadi korban karena dia tidak berdosa. Dan barang siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka segala perbuatan jahatnya itu akan dia tanggung. Sudah dia tanggung, sudah dia tanggung di kayu salib. Sehingga orang itu tidak akan ditolak oleh Allah. Bahkan namanya tercatat di buku putih. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kitab kehidupan yang dibuka ini adalah kitab yang menentukan apakah nama orang itu ada di situ. Karena apa? Karena Kristus hadir dalam kehidupannya. Dan karena dia juga melakukan semua perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Dan saudara-saudaraku, Yesus sekali lagi datang sebagai hakim. Dikatakan di ayat 12, lalu dibuka semua kitab,
ya, tadi sudah dibaca ayat 15 ya, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab yang putih itu, kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Yohanes 5 ayat 22 mengatakan begini, Allah Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Sang Anak. 2 Korintus 5 ayat 10 tadi yang kita baca, sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus. Jadi Yesus datang sebagai raja, tetapi dia juga adalah sebagai hakim. Amin. Yang mengadili semua manusia, termasuk kita. Ya, saudara-saudaraku, kalau orang percaya juga masuk di dalam pengadilan, kita ini kan orang-orang yang sudah percaya berarti kita sudah diselamatkan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa umatnya akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Lalu kita bertanya, apakah semua kesalahan dan dosa kita yang kita minta pengampunannya kepada Tuhan pada saat kita bertobat, itu akan dibicarakan lagi dengan panjang lebar di tahta pengadilan Kristus? Apakah pengampunan yang kita terima dari Allah itu sebenarnya hanya bersifat sementara, tidak berlaku lagi pada saat penghakiman terakhir? Atau mungkin Tuhan mengampuni, tetapi Tuhan tidak melupakan, sehingga Tuhan masih mengingat-ingat. Karena Tuhan masih mempertimbangkannya. Saudara-saudaraku, kabar baiknya sama sekali tidak. Allah tidak pernah mengungkit-ungkit semua kejadian di masa lalu. Tetapi memang Dia menjelaskan ya dari berkas-berkas kita masing-masing akan perbuatan dosa yang kita perbuat. Dan di situ kita bisa membayangkan bahwa Dia membela kita. Ketika kita percaya kepada Dia dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti saudara-saudaraku, Yesus adalah hakim, betul. Tetapi Dia juga adalah pembela kita. Roma 8 ayat 1 mengatakan begini, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian dan kepercayaan pada hari penghakiman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak remaja, anak-anak yang saya kasihi, sekira kita sekarang sudah hidup bersama dengan Kristus. Oleh karenanya, kita nggak perlu takut, nggak perlu tegang untuk menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Ya, kita tuh nggak perlu takut untuk menunggu hal itu terjadi. Kita tidak perlu takut menghadapi Sang Hakim Surgawi yang akan datang, yang waktunya kita belum tahu. Nggak perlu takut. Kita harus takut sama Allah, tetapi kita harus takut pada tempatnya. Kita jangan takut pada hal-hal yang tidak perlu. Ya, kita boleh yakin akan masuk ke dalam tahta pengadilan Allah, tetapi keyakinan dan kepercayaan diri kita ini bukan karena perbuatan kita, bukan karena kepedean kita, tetapi karena kita memegang janji Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Dan kita bisa memegang janji Kristus itu dengan sungguh-sungguh. Jadi siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, berarti dia sudah di bawah hukuman. Coba kita baca. Yohanes 3 ayat 16 yang sering kita baca, dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17-nya, saudara baca lagi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Ayat 18, barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Jadi saudara-saudaraku, pengadilan terakhir itu, penghakiman itu akan datang. Ya, tetapi semua orang akan menghadapi
penghakiman terakhir. Namun setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus bukan sebagai hakim buat mereka, tetapi Yesus sebagai penembus bagi mereka. Saudaraku, sampai sekarang aja betapa banyak kata sia-sia yang kita lakukan, yang kita keluar dari mulut kita, menjatuhkan orang, ngomongin orang, dan lain sebagainya. Belum perbuatan kita yang menyakitkan. Kita menyakiti orang lain, menyakiti pasangan kita, dan lain sebagainya. Ya, tetapi saudara-saudaraku, seharusnya kita dihukum. Tetapi Yesus Kristus yang mengatakan, aku yang membentulkan semuanya itu. Aku yang meluruskan. Ya, dan aku yang akan menghadap terlebih dahulu kepada Allah. Oleh karenanya, percayalah kepada aku. Siapa yang mau percaya kepadaku, maka setiap kata-katanya yang sia-sia, perbuatannya yang salah, dan mau bertobat, itu akan diampuni. Saudara-saudaraku, itu sebabnya penting buat kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara masih ragu-ragu, hari ini firman Tuhan katakan, jangan tunda keputusan. Ikut Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka dosamu itu akan diampuni karena sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Sehingga ketika dia datang sebagai hakim agung di tahta putih, dia tidak menjadi hakim yang menjatuhkan hukuman kepadamu, tetapi dia adalah pembela. Saudara-saudaraku, berarti sebenarnya ya, penghakiman Tuhan itu sudah berlangsung sekarang, betul? Karena sekarang ada orang yang tidak percaya dan ada orang yang percaya. Jadi sudah terjadi sebenarnya, ya, sudah terjadi penghakiman sekarang. Firman Tuhan katakan, orang yang di luar Kristus tidak berkenan kepada Allah, tidak diselamatkan. Tetapi kenapa Tuhan masih melakukan penghakiman yang terakhir? Kita sudah ada penghakiman sekarang. Kenapa mesti ada lagi penghakiman? Saudara-saudaraku, penghakiman terakhir itu sebenarnya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sebenarnya semua sudah direncanakan, Tuhan sudah tahu orang yang diselamatkan, makanya ada kitab kehidupan, ada kitab hitam, ada domba, ada kambing. Sebenarnya sebelum tahta pengadilan berarti kan semuanya sudah tahu. Tetapi memang keadilan Tuhan harus dinyatakan pada saat hari penghakiman terakhir. Walaupun keputusannya, pengadilan itu, penghakiman itu sudah terjadi pada saat ini. Kalau orang nggak mau percaya Yesus, maka Allah tidak berkenan kepadanya. Saya bisa bayangkan ini seperti orang wisuda. Saudaraku, kemarin saya menyaksikan wisuda dari Pak Yosua Jab ya, yang berhasil menyelesaikan sarjana teologinya. Selamat ya Pak Yosua Jab ya. Dan saya lihat ya, kalau wisuda itu sebenarnya apakah orang sudah dianggap orang yang baru diputuskan di situ? Maaf. Enggak, Pak Yosua sudah ditentukan lulus sebelumnya. Tetapi pada saat wisuda diresmikan, diumumkan bahwa Pak Yosua sudah menyelesaikan. Sebenarnya sebelum wisuda pun dia sudah lulus, betul ya? Kurang lebih seperti itu gambarannya tahta pengadilan terakhir. Pengadilan terakhir, walaupun gambarannya hanya sempit. Kita nih orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah ditentukan sejak kekekalan oleh Tuhan untuk dibela pada saat penghakiman. Tetapi kita tetap harus masuk ke dalam tahta penghakiman supaya nyata bahwa kuasa dan perbuatan Allah itu luar biasa. Dosa kita yang seberat apapun itu sudah diampuni. Sehingga kita tetap menghadapi penghakiman, pengadilan terakhir itu dengan keyakinan, dengan kepercayaan diri. Jadi sebenarnya saudara-saudaraku, penghakiman terakhir ini penting karena mau menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah. Betul? Ya, pada saat itu bayangin, langit dan bumi ini, jangankan rumah ini, langit dan bumi hilang lenyap, dikatakan. Dan yang paling luar biasanya adalah bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa dan menentukan kamu kambing, kamu domba, kamu masuk surga, kamu masuk neraka, kamu masuk lautan api. Dan iblis pada saat itu pun diikat masuk ke dalam lautan, dan itu yang disebut dengan kematian yang kedua. Jadi Tuhan mau tampil sebagai hakim, dan dikatakan ada malaikat yang bersamanya. Kalau saudara baca dari Matius 25,
Yesus itu pada saat menghakimi ada malaikat. Ya. Jadi Kristus akan tampil sebagai hakim, tapi juga dia akan tampil sebagai penebus. Penebus siapa? Digambarkan di dalam Wahyu, itu orang-orang yang ditebus itu adalah orang-orang yang berjalan dengan pakaian yang putih. Coba buka, Wahyu 3 ayat 4-5. Dikatakan begini, Wahyu 3 ayat 4-5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku, dengan Kristus, dalam pakaian putih. Karena apa? Karena mereka layak untuk itu. Ayat 5 dikatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Jadi saudaraku, pakaian putih sebenarnya adalah sebuah simbol menunjukkan bahwa bahwa kitalah yang juga akan berpakaian putih adalah orang-orang yang berhak menerima keselamatan. Ya, orang yang selama kita hidup di bumi ini, jubahnya itu sudah dicuci menjadi putih. Bagaimana cara cucinya? Dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga dengan menyucikan perbuatan-perbuatan mereka. Saudara-saudaraku, penghakiman terakhir pada saat Kristus datang adalah merupakan satu momen yang besar bagi Kristus dan juga bagi semua orang yang percaya dan mengasihi Dia. Dan itu adalah saat yang luar biasa yang akan kita nikmati selama-lamanya. Nah, setelah itu, setelah pengadilan terakhir pada bagian berikutnya, kitab Wahyu mengatakan ayat 21, orang yang tertulis namanya di kitab kehidupan akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Saya belum tahu nanti bentuknya seperti apa. Saudara yang percaya Kristus nanti kita nantikan ya. Karena dikatakan langit dan bumi yang sekarang ini udah dibuang ke dalam lautan. Dan turunlah langit yang baru dan bumi yang baru dan kota Yerusalem yang baru. Dan kita akan masuk ke situ dan akan memerintah bersama-sama Tuhan. Coba sebagai ayat terakhir kita baca lagi Wahyu 21 ayat 1. Yohanes katakan begini, lalu aku melihat, ya ini bayangannya dia, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka, maut tiada lagi, artinya orang akan hidup selama-lamanya, tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin, saudara. Saudara mau masuk Yerusalem yang baru? Amin ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Dan itulah yang akan kita masuki setelah tahta pengadilan. Saudara, sebagai penutup, jadi apa sebenarnya makna hari pengadilan itu? Ada 4 hal yang harus saya tegaskan. Yang pertama, saudara-saudaraku, dunia ini dengan segala perjalanan sejarahnya bukanlah sebuah proses yang nggak pernah berakhir, yang berputar tanpa makna di situ terus-menerus. Tidak. Dunia ini menuju satu titik akhir. Di dalam bahasa Inggris lebih cocok, hidup manusia ada destiny-nya. Ya, jadi hidup dunia ini adalah sejarah dunia ini adalah pergerakan menuju satu sasaran, dan itu pasti akan tercapai. Dunia ini tidak akan pernah tidak berhenti, pasti satu saat akan berhenti. Ya, iblis mau mengecoh, dunia ini akan jalan terus, tidak. Dunia ini satu saat akan berhenti pada hari penghakiman. Lalu makna yang kedua adalah pada hari penghakiman itu adalah sebuah akhir yang menyingkapkan bahwa keselamatan dan hidup yang kekal akan bergantung kepada relasi seseorang
dengan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, hari penghakiman nggak bisa dihindari oleh siapapun. Dan dia akan menuntut pertanggungjawaban hidup setiap orang. Dan menegaskan bahwa seriusnya orang yang bergumul di dalam moral kehidupan seseorang. Jadi kalau kita bergumul itu adalah sesuatu yang serius yang harus kita jalani. Khususnya kita orang-orang percaya. Yang keempat adalah hari penghakiman, menyatakan kemenangan Allah yang maha tinggi. Karya keselamatannya di dalam sejarah digenapi pada saat itu. Diakhiri, dunia ini ditaklukkan, kuasa kegelapan dihancurkan melalui pernyataan anak domba Allah yang disembelih, yang akan hadir. Jadi hari penghakiman dengan pasti akan menyatakan bahwa pada akhirnya kehendak Allah lah yang akan dilaksanakan secara sempurna. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita tutup dengan doa. Saya kasih waktu merenung sejenak saja akan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, hari ini Tuhan sudah berkata bahwa tidak akan ada yang bisa lolos dari pengadilan yang terakhir. Kecuali mereka yang sudah mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus, yang ketika dia mati di kayu salib, ketika darahnya tercurah, itu adalah untuk menanggung dosa dan kesalahannya. Saya akan berdoa, saudara-saudaraku, jika aja saudara masih ada yang ragu-ragu, saudara boleh berdoa bersama saya. Saudara mengakui dosamu dan memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Jika aja ada di antara saudara yang menyaksikan acara ini, dan saudara mau dan butuh pengampunan, supaya pada saat pengadilan terakhir saudara dibela oleh sang hakim, maka saudara bisa mengikuti doa yang akan saya ucapkan. Bapa dalam surga, aku mengakui bahwa keadaan manusia penuh dengan dosa. Tidak ada satu perbuatan baik pun yang dapat membuat aku berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan sejak aku masih dikandung oleh mamaku, aku sudah berdosa. Aku mengakuinya Tuhan dan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Aku percaya bahwa dosaku sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan aku menaruh iman dan kepercayaanku kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan saat ini Tuhan, aku mengundang Engkau, masuklah dalam hatiku. Berkuasa dan bertahtalah dalam kehidupanku. Hanya di dalam nama Yesus, aku berdoa dan memohon. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Ajar kami untuk tidak pernah melupakan akan hari itu ya Bapa. Ajar kami untuk mengingat bahwa destiny setiap orang-orang yang mau menaruh imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah surga yang kekal. Adalah kemenangan yang membuat kami boleh masuk di dalam langit yang baru dan bumi yang baru dan Yerusalem yang baru. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diberikan bagi kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan Yesus sudah hadir saat ini di tengah-tengah saudara, di depan saudara. Dan dia berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Yesus juga berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perjamuan kudus ini mengingatkan bahwa Allah sudah menerima dan mengampuni kita. Oleh karena itu, jangan terus menyimpan dendam dan kemarahan, apalagi kepada saudara sendiri, keluarga sendiri. Saudara, berdamailah dengan diri sendiri, seperti Allah berdamai kepada kita melalui Yesus Kristus. Setelah itu, saudara boleh hampiri meja Tuhan. Oleh karenanya, saya beri kesempatan, saudara boleh tundukkan kepala dan berdoa secara pribadi, memohon ampun Tuhan, membuka hati saudara untuk masuk di dalam undangan Tuhan, maju ke dalam meja perjamuan kudus. Saya beri kesempatan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah,
atas segala karya-Mu dalam ciptaan dan sejarah keselamatan. Engkau sudah mewujudkan rancangan kudus sejak awal ciptaan sampai hari ini. Terpujilah ya Engkau ya Bapa karena memberi anugerah yang sulit untuk diselami, yaitu mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Bahkan Engkau memberi kami makan semeja di meja anak-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk anggur dan roti yang semuanya adalah milik-Mu. Kami sungguh kagum dan terpesona dan terpukau atas teladan ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan yang Kau tunjukkan dalam kehidupan-Mu selama di bumi ini ya Tuhan Yesus. Engkau rela menjadi sama dengan kami, bahkan Engkau sudah mengosongkan diri-Mu sedemikian rupa, menjadi hamba, bahkan Engkau sampai mati di kayu salib demi membayar hutang-hutang dosa kami. Ya Yesus, Engkaulah dalam kekudusan-Mu yang sudah menginjak kepala si ular, bahkan merobek kematian, dan Kau sudah bangkit dari kubur. Sungguh dengan kemampuan pikiran kami sulit, kami tidak mampu untuk menyelami misteri karya-Mu di dalam alam maut. Namun kami percaya bersama dengan umat-Mu di sepanjang zaman, bahwa misteri iman itu bukanlah sebuah ilusi. Ajar kami untuk menikmati apa yang sudah Kau siapkan, serta menghormati apa yang sudah Kau karuniakan. Terpujilah Engkau yang sudah mengaruniakan Roh Kudus-Mu, sehingga kami setiap hari selalu mempunyai penolong di dalam pengembaraan kami di dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi kami melalui roti dan anggur, sehingga dengan makan dan minum roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus, kami boleh mengecap persatuan dengan Kristus. Hanya dalam nama Yesus Kristus, nama yang agung dan penuh kuasa, Hakim yang tertinggi, kami naikkan syukur ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengajarkan kita tentang makna perjamuan kudus. Dia katakan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena itu roti adalah satu, maka kita semua sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian di dalam roti yang satu itu. Nah, malam ia dikatakan Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah. Ambillah, inilah tubuhku. Saudara-saudaraku, saya undang bangkit berdiri dan kita mengangkat roti yang adalah oleh firman Allah tubuh Kristus. Dan sebelum kita memakannya, Diaken Lina Pati akan berdoa bagi roti ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberi semua yang ada padamu, nyawamu, Amin. tubuhmu, dan darahmu, tercurah buat hidup kami. Ya. Kami angkat roti yang oleh firman Allah dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang memberikan hidup yang kekal bagi kami di dalam kerajaan sorga. Engkau tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Tuhan Yesus. Menyempurnakan jiwa dan roh kami, dan agar dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Saudara-saudaraku, percaya ini adalah tubuh Kristus. Karena iman dan percayamu pada tubuh Kristus, makanlah dengan penuh ucapan syukur, sambil mengingat bahwa tubuh Kristus telah diserahkan, telah dipecah-pecahkan bagi kita. Makanlah dalam nama Yesus.
Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan ia berkata, "Inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi Tuhan, bagi umat manusia, bagi banyak orang." Ambillah. Mari kita angkat cawan anggur kita ke atas, tanda kita meninggikan darah Kristus. Sebelum kita meminumnya, saya meminta Diaken Johantisan untuk berdoa. Kami angkat anggur yang oleh firman Allah menjadi darah Tuhan Yesus Amin. Kristus yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami mau berjanji untuk hidup di dalam pertobatan, hidup dalam kesucian dan kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Darah Tuhan Yesus Kristus yang membalut dan menyembuhkan segala penyakit kami. Amin. Amin. Saudaraku, ingatlah bahwa darah Kristus sudah tercurah untuk pengampunan dosa manusia, pengampunan dosa saudara dan saya. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Dan untuk itulah kita diperingatkan untuk melakukan perjamuan kudus ini. Namun saudara juga boleh beriman. Apabila ada sakit penyakit di dalam tubuh saudara, dan saudara mau bergantung pada kuasa darah Kristus, saudara boleh menaruh tangan kiri saudara pada bagian yang sakit, ataupun dada kiri saudara, ataupun kalau saudara mau beriman, untuk saudara-saudara yang lain yang sakit, saudara boleh melakukannya juga, dan percaya, dan memohon supaya kuasa darah Kristus yang akan menyembuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara percaya ini adalah darah Kristus. Percaya hari ini kau menerima mujizat karena iman dan kepercayaanmu pada Yesus Kristus dan darahnya. Maka minumlah dengan penuh ucapan syukur. Minumlah sambil mengingat darah Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia dan sepanjang abad sejak zaman gereja mula-mula, marilah kita mengakui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa Maha yang Kuasa, Khalik langit dan bumi Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, untuk hakimi hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya mari kita melengkapi dan menyempurnakan ibadah kita dengan membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Saudara boleh membawa memberikan persembahannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening ataupun QRIS, code yang ada di layar saudara. Dan ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Silakan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kuasa bagi Allah yang kekal, dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Tetap selamanya Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya Allah yang kekal. Allah yang kekal. Oh, Allah yang kekal. Terima kasih atas persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Allah sumber dari segala sesuatu, Allah pengasih dan sumber keadilan, Allah hakim yang adil bagi seluruh bangsa. Tolong kami untuk hidup dalam keberanian dan dalam kebenaran untuk selalu mengikuti jalan-Mu di dalam masa penantian kedatangan-Mu. Beri kami keinginan dan semangat untuk berbagi berkat melimpah yang sudah kami terima daripada-Mu kepada sesama kami yang membutuhkan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami, kembalikan kepada-Mu saat ini. Di dalam satu nama yang memberi kami kehidupan, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Penatua Baby Meidi mengucapkan terima kasih atas ibadah yang dilakukan bersama pada pagi hari ini. Saya juga atas nama Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan keluarga, sekolah, dan kegiatannya. Pengumuman yang pertama, minggu depan ibadah Minggu Advent ketiga 12 Desember 2021 dengan tema Yesus datang untuk menebus mereka yang memberi diri ditebus, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua Jab STH, yang akan disaksikan bersama-sama dilakukan ibadah di dalam YouTube channel Gereja Rasuli Indonesia Berkat pada pukul 10 pagi. Diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat akan mengadakan ibadah Natal pada hari Jumat 24 Desember 2021 yang akan dilayani oleh Pendeta Renaldo Panggabean, pada hari Sabtu 25 Desember 2021 oleh Pendeta Yosua Jab STH, dan pada hari Minggu 26 Desember 2021 yang akan dilayani Pendeta Horasia Haan STH. Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan mengikuti pengumuman yang akan kami layangkan, beritakan dalam minggu per minggu untuk ibadah Natal ini yang rencananya akan dilakukan secara onsite atau tatap muka, tapi untuk informasi lebih detail dan lebih lanjut akan kami beritahukan kemudian. Pengumuman selanjutnya, ibadah anak masih berlangsung, yaitu pada Minggu 1, 3, dan 5 melalui YouTube Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, dan Minggu kedua dan keempat melalui Zoom. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk juga mengikuti informasi mengenai ibadah anak, kapan kami akan terus melangsungkan dalam bulan Desember ini, bulan Januari, atau kapan kami akan libur, karena biasanya ibadah ini akan bergabung bersama ibadah dewasa. Kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang menyaksikan ibadah Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat yang ingin melakukan konseling, dilayani konseling pribadi, kunjungan, penyerahan anak, baptisan, pernikahan, kedukaan, dukungan doa, dan lain sebagainya, silahkan menghubungi nomor telepon Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat di 0819 2807 2901 atau silahkan menghubungi pendeta atau majelis Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat yang akan dilayani oleh Pendeta Renaldo Panggabean. Ya, sekali lagi saya mau menyapa selamat minggu. Bersyukur saudara-saudaraku yang sudah gabung ya di ibadah kita pagi ini. Minggu depan kita akan berkumpul lagi ibadah secara YouTube ya, YouTube. Saudara, tanggal 24 Desember sore dan 25 Desember kita akan merayakan Natal seperti yang tadi sudah diumumkan oleh Penatua Baby, dan kita akan merayakannya on-site ya. Jadi kita sedang mencari tempat ya, beberapa alternatif tempat. Saya harapkan saudara-saudaraku untuk hadir. Nanti ada link, saudara harus mendaftar dulu ya, seperti biasa sesuai dengan prosedur dan ketetapan kesehatan. Jadi saudara harus mendaftar dulu untuk bisa hadir di ibadah Natal kita. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya lihat handphone karena saya lihat yang hadir siapa aja, karena di layar nggak bisa. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir bersekutu bersama-sama beribadah.
Mari sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa, karena kepada siapakah kami boleh bergantung selain kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah Pencipta, Allah yang memelihara kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memulihkan dunia ini, bahkan kota Jakarta dan seluruh Indonesia dari virus COVID-19 ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu kiranya Engkau mau berbelas kasihan dan menghentikan penyebarannya ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang masih terpapar virus COVID-19, kiranya kuasa Tuhan yang boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga tetap berdoa untuk para tenaga medis yang tetap berjuang untuk menolong orang-orang yang kena sakit COVID ataupun sakit-sakit lainnya. Kiranya Tuhan yang mengaruniakan kesehatan dan kekuatan mereka untuk melakukan tugas-tugas mulia mereka. Dan juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, supaya mereka juga Tuhan ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga prokes ya Tuhan, sehingga boleh sama-sama menjaga tidak turut menyebarkan virus COVID-19 ya Bapak. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan untuk gereja kami, berkati dan pimpin hamba bersama dengan Pendeta Yosua, dengan Pendeta Horasiaan yang mengembalakan gereja ini. Beri kami hati sebagai hati hamba meneladani Kristus, tetapi Tuhan singkapkan juga kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan, untuk kami nyatakan di dalam pengembalaan kami di tempat ini. Begitupun untuk semua majelis dan pengurus, Tuhan taruh semangat dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Kristus Sang Juru Selamat melalui gereja ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan mempercayakan kami untuk membina dan menggembalakan jemaat yang lebih banyak lagi. Kami mohon juga berkat Tuhan untuk semua jemaat Tuhan, supaya Tuhan tumbuhkan beban dalam hati mereka untuk bersaksi kepada dunia ini di hari-hari yang sudah semakin dekat, kepada di lingkungan mereka, orang-orang mereka, sehingga mereka boleh membawa orang mengenal Engkau melalui mereka dan membawa ke gereja ini ya Bapak. Bapa di surga, kami juga saat ini sedang berencana akan merenovasi. Kami membutuhkan dana ya Tuhan. Bersyukur kami sudah punya dana, tetapi kami masih memerlukan dana lagi untuk renovasi ini. Kami menyerahkan semua perencanaan dan kebutuhan dana renovasi gereja kami yang ada di Komplek Golden Plaza Blok G ya Tuhan, di dalam belas kasihan tangan-Mu saja. Kami berdoa untuk Diaken Ramona Panggabean beserta keluarganya, beserta keluarga besarnya, kepada juga untuk Ibu Panggabean, ibunya dan juga adiknya Monci. Tuhan berkati dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang merindukan pekerjaan ya Tuhan, baik itu yang belum mendapat pekerjaan ataupun yang mau mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru, yaitu Saudara Andrew Panggabean, Saudari Agnes, Saudari Noni, dan juga Bapak Leo ya Tuhan. Tuhan dengar doa mereka, Tuhan berikan tempat kerja yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang baru berulang tahun pada minggu ini ya Bapak. Tuhan berkati kiranya ya Tuhan umur panjang di dalam kehidupan mereka, apa yang mereka melakukan berhasil, dan biarlah hati mereka terus-menerus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penginjilan ya Bapak. Tuhan berkati utusan-utusan Injil yang sudah Engkau tempatkan ya Bapak. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah Tuhan juga yang menjangkau semua daerah-daerah yang belum terjangkau oleh Injil. Engkau utus jemaat Tuhan, Engkau utus anak-anak Tuhan untuk masuk dan memberitakan kabar baik bagi mereka.
Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem dan bangsa Israel, kiranya damai sejahtera ada di tengah-tengah mereka, dan mereka boleh mengakui ya Tuhan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapak. Karena sekalipun mereka umat pilihan, kalau mereka tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Mesias, maka mereka pun akan binasa. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara boleh berdiri, bangkit berdiri di tempat saudara, ataupun dengan sikap yang sempurna dan hormat di hadapan Allah, pulanglah ke tempat saudara masing-masing, saksikanlah bahwa Kristus akan datang, dan bagi siapa yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak akan dihukum masuk ke lautan api, tetapi akan diselamatkan dan masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Dan lakukanlah itu dengan iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah, damai sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.